Karena sosiologi saya mumet nih, karena ngeri sekali ini, Ya, jujur iya, aja. Makanya pertanyaannya jangan mumet lah. Bikin resah gelisah sudah bisa dipidanakan ini. Saya bertanya, pertanyaan saya apakah membuat resah dan gelisah saudara saksi, saudara ahli? Ngeri sekali kalau melihat pemaparan dari saksi ahli. Karena di sini disampaikan, ya, seseorang bikin resah dan gelisah, karena resah dan gelisah itu implementasi juga dari keonaran dan kegaduhan, itu sudah bisa dipidana. Benar demikian. To the point aja kalau bisa, ya yang sudah ditanya nggak usah ditanya. Ya memang lagi. dalam hal ini saya untuk sosiologis hukum ini saya sangat-sangat ini yang mulia ngeri sekali kalau melihat pemaparan dari saksi ahli. Karena di sini disampaikan, ya, seseorang bikin resah dan gelisah, karena resah dan gelisah itu implementasi juga dari keonaran dan kegaduhan, itu sudah bisa dipidana. Benar demikian, saudara ahli? Pendapat saudara mengenai resah dan gelisah bisa dipidana. Ini tadi ahli menerangkan itu istilah ya, kalau nggak salah di awalnya. Iya. Jadi pertanyaannya sekarang resah dan gelisah bisa dipidana. Gimana pendapatnya? Begini yang mulia. Jadi kan namanya individu, kelompok, kemudian komunitas, itu kan ada tingkatannya. Nah, ketika keresahan itu sudah awalnya hanya individu, kemudian naik ke atasnya menjadi kelompok, kemudian sampai komunitas, kemudian masyarakat. Nah, itulah kemudian dikategorikan dengan ada keonaran yang di dalam hukum pidananya gitu. Jadi dianggap itu sudah menyangkut norma hukum namanya, bukan norma sosial. Itu yang saya jelaskan di sini adalah tadi berkaitan dari tataran norma sosial. Kan pertanyaan masih sosiologis. Kalau sampai kepada tataran sampai pidananya seperti apa, ya tentu silakan nanti ahli pidana menjelaskannya. Begitu loh. Enggak. Saya Dari pertanyaan saya, ini tadi yang sudah begitu panjang teorinya, ini kan di sini kan disampaikan bahwa membuat orang resah dan gelisah, karena itu juga bagian dari keonaran dan kegaduhan, itu sudah bisa dipidana. Benar demikian? Ya, itu ya pertanyaannya, bisa dipidana, benar atau tidak, itu aja. Jawab singkat. Dari sosiologi hukum tadi. Bisa. Tapi melalui proses tadi ya. Iya, melalui proses. Ya. Siapa yang akan dipidanakan dan siapa orang yang bisa mempidanakan? Nah, ini pertanyaan untuk ahli pidana ini sebenarnya. pidana. Ini kan tadi karena terkait. Pidana apa itu? Oh, gitu. Monggo kalau mau dijawab monggo. Kalau bukan nggak ahlinya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau mau dijawab monggo, kalau nggak dijawab ya monggo. Enggak, ini sebagai sharing saja. Sharing aja monggo. Meskipun itu pidana, tetapi sosiologi itu kan karena perilaku sosial. Jadi perilaku sosial, ketika sosial itu melanggar norma, kan ada norma kesusilaan, kesopanan, ya kan? Orang bebas berpendapat, tapi kalau kebebasan pendapat itu kemudian menghina, kemudian istilahnya menodai agama lain atau kepercayaan lain, atau juga ujaran kebencian, nah itu sudah kategorinya jadi pidananya. Nah, bagaimana pasal yang menyebabkan itu, ya tentu orang pidana yang menjelaskan. Kalau saya hanya konteks di perilaku. Gitu. Lanjut, ya sudah diterangkan, ya. Jadi dari konten yang saudara ahli saksikan, Gus Nur dan Bambang Tri, yang dianggap menimbulkan keonaran, di mana letak ujaran kebenciannya? Kontennya ya. Ya otomatis ini kan. Iya.
Saudara bisa jawab, saudara kan lihat kontennya itu dari YouTube itu ada yang mengandung ujaran kebencian ya. Di mana ujaran kebenciannya di mana? Yang mana? Yang maksudnya di dalam konten yang dimuat dalam YouTube itu yang mana? Yang menurut saudara ada? Yang saudara lihat? Yang untuk keonarannya. Kebenciannya dulu. Ujaran kebencian. Yang mengandung ujaran kebencian. Mengandung ujaran kebencian. Yang mengandung kebencian itu adalah di situ ada pernyataan mengenai menggunakan agama untuk membenarkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, kira-kira gitu. Oh itu. Untuk membenarkan. Itu ujaran kebenciannya di situ Itu kalimat dipahami sebagai bentuk ujaran kebencian. karena itu pernyataan sikap, Pak, menyatakan. Jadi kalau bahasa sosiologinya tindakan komunikasi, menyampaikan itu. Oke, itu sudah dijawab. Pada kalimat mana ujaran kebencian itu disampaikan ataupun diucapkan, dan siapa yang mengucapkan atau menyampaikan? Gus Nurkah atau Bambang Tri? Bisa jawab, saudara masih ingat itu kontennya itu? Kalau secara saya keseluruhan? melihatnya dari sosiologi hukum yang menyampaikan karena kasusnya dengan agama, kayaknya tadi ada istilah sumpah. Sumpah, Ya. Itu agama. Jadi itu tentu dari pihak GN, karena GN yang menjelaskan kan. Yang menyumpah. Tapi bisa saja secara pada titiran BT. Nah, BT-nya ini ada pada antar golongannya, karena dia menyebut bahwa ijazahnya itu patut diragukan kalau bahasa seperti itu dulu diragukan. Kebetulan pemiliknya ini adalah Presiden Jokowi. Presiden Jokowi itu dimanai sebagai peran dan fungsi tadi kaitannya dengan antar golongan sesuai dengan golongan apa ini? Golongan presiden. Karena kan kelembagaan. Kelembagaan. Dalam pengertian antar golongan pemilihan apa yang diputuskan MK itu lebih luas dari suku, agama, dan ras. Itu semua itu bisa dinyatakan. Lembaga institusi. Ya, lembaga institusi termasuk. Iya, institusi itu masuk. Saya pengen lebih konkret ya, karena ini kan saudara ini sebagai ahli yang pendapatnya nanti dipakai untuk pertimbangan menentukan nasib kedua terdakwa ini. Belum tentu, penilaian keterangan ahli kan diserahkan ke kami. Lah ya, nggih. Lah saya sampaikan tadi karena juga menentukan kalau dipakai, gitu. Keterangan ahli kan belum tentu kita pakai semuanya. Siap mulia. Kalau tidak bagus tidak usah dipakai. Silakan lanjut pertanyaan berikutnya. Ini tadi kan saudara lihat kan secara global ya. Sudah ditonton ke semuanya ya. Dari sini intisari dari mubahalah ini sebetulnya yang disinggung itu siapa? Boleh saya jawab, Pak? Loh, ya memang harus dijawab. Harus jawab. Loh, gimana? Karena ini arahnya ke yang pemilik itu terus kan, arahnya ke pemilik ijazah. Loh, ya, Padahal yang mendiskusi. oke, yang disinggung siapa? Silakan kalau Yang diresahkan siapa? saksi tidak perlu merasa tertekan, tidak harus memberikan jawaban dengan bebas. Monggo bisa dijawab, kalau tidak bisa dijawab, nggih. Monggo, nggih. Nanti kami yang menilai, nggih. Monggo. Mau dijawab, monggo, atau tidak bisa dijawab, monggo. Jadi saya kembalikan ya bahwa saya sebagai ahli sosiologi itu diminta menjelaskan, menyebarkan berita bohong sama menyampaikan ujaran kebencian. Itu kan itu. Nah sekarang ini kan pertanyaannya mengarah kepada pemilik itu, pemilik ijazah. Dalam arti kan presiden tadi kan sudah disepakati apa presiden memilih, kan bertanya tadi. Loh. Ya, itu dijawab. Enggak, Bertanya di sini apakah- dalam konten belum ada. Sudah. Maaf, rekaman bisa diputar kembali. Belum ada yang menanyakan seperti pertanyaan saya. Belum ada. Oke, Siapa yang disinggung, siapa yang diresahkan di sini? dijawab aja apa yang ditanya mawon supaya tidak berkepanjangan. Bisa dijawab. Kalau tidak sesuai kapasitas saudara, monggo tidak dijawab, nggih. Itu
Itu saksi bebas ya, tidak dipaksa. Iya. Ya. Iya. Silakan. Ya, jadi saya jawab Yang ditanya mulia. cuman siapa? Yang tersinggung adalah satu, tentu itu pemilik ijazah. Ya kan, kemudian di Siapa? Sampaikan aja. Kan karena tanya di sini. kepala sekolah kan saksi yang di situ. Dulu Iya. saya alih Iya. Ini atas keterangan yang diberikan oleh penyidik. Jangan keluar ke mana-mana, itu saya salah. Iya. Nah, siapa lagi yang resah? Yang resah mereka yang melaporkan, ya kan, itu kan ada pelaporan-laporan itu. Begitu. Tolong penonton tenang ya. Iya. Biar cepat selesai nih. Ya, Itu monggo. saja. Jadi yang merasa yang apa tadi? Yang pemiliknya ya. Ya. Pemilik berarti presiden, ya, Presiden Jokowi. Terus yang kedua yang merasa resah Sekolahnya, tempat sekolahnya. mereka-mereka yang melakukan pelaporan tadi. Oke. Oke, itu sudah dijawab. Monggo, pertanyaan yang lain. Tadi disampaikan bahwa kegaduhan itu ataupun keonaran itu juga terkait dengan adanya pro dan kontra, benar? Atau sepihak saja? Ya maaf saja, ini saya ya jadi takut ini nanti kalau dilaporkan karena sudah membuat saksi ahli resah. Loh ya loh, jelas loh, saya takut loh otomatis. Apakah ini terkait juga pro dan kontra? Ya, yang ditanyakan pro dan kontranya ini apa? Dalam keonaran itu, kegaduhan itu haruskah memenuhi unsur pro dan kontra? Ada pro dan kontra. Saya rasa sudah dijelaskan tadi di awal. Pro kontra di dunia maya kalau nggak salah. Iya, Nggih. dunia maya. Pro dan kontra di dunia maya sudah termasuk unsur keonaran. Coba diganti pertanyaan yang lain supaya nggak berulang-ulang. Nggih. Artinya harus ada pro dan kontra ya? Iya, tadi kan sudah. Enggak, Syaratnya harus- belum dijawab ini yang udah. Monggo dijawab. Nggih. Iya, ya, dijawab ya. Oke, dijawab ya. Berarti di sini yang berhak apa itu melaporkan itu kan tentu saja orang yang membuat pro dan kontra itu toh, yang merasa. Nah sekarang kalau orang yang laporan itu tidak ada yang menuduh atau apa itu namanya dinistakan atau dianggap bohong, bagaimana kalau gitu? Ini yang melapor ini kan siapa ini yang apa menuduh dia berbohong atau apa? Jadi yang ditanyakan? Loh, Yang ditanyakan? Nggih. otomatis legalitas ini kan kegaduhan. Kegaduhan di sini ada pro dan kontra. Ya, tadi Sementara siapa yang mengkontra siapa ini pelapor ini? Kenapa dia lapor? Terus jadi yang ditanyakan ke ahli? Yang saya tanyakan ke ahli, apakah ada bobot atau ada legalitas dari sang pelapor? Yang ditanyakan legalitas yang melaporkan ini kan bukan pihak yang terlibat langsung, misalnya kan itu. Iya. Ya itu kan sebenarnya fakta sebenarnya itu. Bagaimana aja, Pak Saudara? Mau dijawab? Nggih, dijawab aja. Ya, Monggo, mau dijawab monggo. Nggih. dia jawab ya. Nggih, monggo. Jadi kalau saya berpendapat itu yang melaporkan itu Legalitasnya. legal standingnya. Legal standing, ya. Ya. Itu kan karena apa? Kita lihat dia mewakili dari ininya ya bisa kan itu delik biasa kan. Delik biasa dilaporkan. Bisa. Ya bisa. Bisa ya, meskipun dia orang lain ya, bukannya pemilik ijazah. Iya. Bisa. Karena kan ini ada orang lain yang sama satu SMA kan, kebetulan atau satu SMP atau sekolah pokoknya itu berkeberatan. Jadi kan merasa sebagai satu Kelompok. udah gitu satu alumni. Kelompok lah. Loh ini kan Intinya bisa. Bisa. Bisa, ya jawabannya bisa. kan di sini tadi disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh ini sesuatu yang menimbulkan keonaran dan kegaduhan. Kan yang disampaikan Gus Nur yang dianggap terjadi kegaduhan. Lah, kalau begitu
Di sini permasalahannya adalah dugaan tuduhan ijazah palsu presiden. Berarti yang bisa mengklarifikasi di sini sebetulnya kan Pak Presiden akan mengklarifikasi ijazahnya, selesai ya. Dengan Pak Presiden membiarkan, Pak Joko Widodo membiarkan kegaduhan dan keonaran ini terjadi di masyarakat, pro dan kontra. Apakah Pak Joko Widodo juga termasuk melakukan keonaran dan kegaduhan? Tolong tenang penonton, ya. Ya silakan, monggo dijawab, boleh tidak dijawab sesuai kapasitas saudara, monggo. Itu anu Pak, apa namanya kategori HTN yang menjelaskan, karena itu bukan. Saudara tidak ilmunya menjawab. hukum HTN. Wilayah. Bukan keahlian saudara. Hukum administrasi. Bukan. Jadi saudara tidak menjawab. Iya. Saksi tidak menjawab. Ganti pertanyaan yang lain. Biar cepat. Oke. Di sini saudara ahli memberikan pandangan, menerangkan. Saya bacakan ya. Bahwa ahli menerangkan bahwa dalam dunia nyata hanya kegaduhan yang bersifat tendensi. Benar ahli menerangkan bahwa menurut sosiologi suatu perbuatan dapat dikatakan peristiwa hukum jika apa yang disampaikan menjadi sebuah keonaran atau kerusuhan di tengah masyarakat. Jika hanya terjadi pendapat saja dan tidak bisa jika hanya terjadi perdebatan di media sosial saja, itu hanya kritik sosial. Perbedaan pendapat saja, dia tidak bisa dikatakan tindak pidana. Ini pendapat saudara ahli, benar? Ya itu pendapatnya. Tadi sudah dijelaskan tadi sebenarnya. Jadi saya jelaskan namanya kritik sosial. Kritik sosial. Kalau kritik sosial ya enggak. Enggak, tadi memang sudah dijelaskan kritik sosial enggak. Tapi kalau mengarah ada prosesnya. Loh ini gini yo. Dan tidak bisa dikatakan tindak pidana, ini sudah diterangkan semua. Kalau hanya terjadi perdebatan pendapat di media sosial ataupun pertanyaannya aja, ini kan benar ini saksi, ya keterangan saksi benar ini. Saksi memberikan pendapat seperti ini benar. Iya memang seperti benar. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang saya tanyakan berarti apa yang dilakukan Gus Nur dan Bambang Tri ini? Pendapat itu kesimpulan itu namanya. Di sini dia berpendapat menyimpulkan yang mulia. Ya sekarang ditanya pendapat ahli di persidangan ini, ya. Jadi kita jangan berkutat ini, kita sidang dari kemarin. Menurut catatan saya, punya catatan enggak? Gimana? Punya catatan enggak? Catatan saya. Nah, itu catatan saya sama enggak? Percakapan dua orang yang berlaku. Tadi mengatakan kritik. Kemudian apabila terjadi muncul pelanggaran hukum atau palsu, itu baru bisa diproses. Begitu loh. Jadi intinya catatan kalau saya hanya seperti kritik, itu, jangan diulang-ulang terus. Intinya kalau tadi saksi menjelaskan kalau hanya kritik tidak bisa dipidana. Sudah dijelaskan tadi, supaya mohon jangan diulang-ulang lah. Oke. Kita mau ya ini dari mohon bisa dicatat karena ini pendapatnya ahli sendiri ya. Di sini dia sudah menyampaikan bahwa tidak ada tindak pidana gitu. Saya lanjutkan lagi. Masih banyak ya? Enggak. Karena sosiologi saya mumet nih. Karena ngeri sekali ini. Jujur aja. Makanya pertanyaannya jangan mumet lah. Bikin resah gelisah sudah bisa dipidanakan ini. Saya bertanya, pertanyaan saya apakah membuat resah dan gelisah saudara saksi? Saudara ahli. Tidak apa-apa, jangan, maaf, ini tidak guyon ini, karena ini menentukan nasib seorang, dua orang, seseorang maksudnya. Oke, monggo dijawab. Oke, monggo. Tidak dijawab, monggo. Apakah pertanyaan-pertanyaan saya seperti ini itu membuat saudara resah dan gelisah?
Ini pertanyaan ini. Ini kan sosiologi nih. Iya, tolong ini bertele-tele lah, pertanyaannya bermutu lah ya. Oke. Sesuai dengan dakwaan lah. Masih oke. Tadi teori udah banyak dikemukakan. Iya, ini kan pendapat pribadi. Baiklah. Ya, to the point ya. Saudara ahli, Sudah hampir setengah, maaf. sudah hampir jam 2 ya, tolong dibatasi. Iya. Saudara ahli tinggal di mana? Tadi dari Jakarta nggih. Jakarta. iya, Jakarta. dosen Trisakti ya. Dari Trisakti. Dari saudara menjadi saksi ahli ini, adakah reward yang diberikan ataukah honor? Boleh dijawab, boleh tidak. Boleh jawab, boleh tidak. Iya, saksi tidak boleh dipaksa, terserah. Iya. Boleh dijawab sesuai hati nurani. Iya. Saya nggak pernah memaksa loh, Yang Mulia. Iya. Saya Monggo, nggak bisa monggo. jawaban, itu bagian PKM kan, pengabdian pada masyarakat. Pengabdian pada Tridharma kan- masyarakat. Tridharma kan ada pengajaran, ada Enggak. penelitian, ada Trilogi. Enggak dapat enggak? Nah ya dapat enggak? Pertanyaannya gampang banget kok. Dapat enggak? nggak tahu. Nggak ada, nggak ada, Oke, nggak ada. oke. Dijawab nggak ada. Terima- Iya. Nanti saya nggak tahu. Tolong Terima penonton kasih. tenang. Tolong penonton